Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan fitur lain dari interrupt. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan timer interrupt, di mana interrupt di sini berfungsi untuk menghentikan sementara program yang ada di void loop, kemudian kita pindah ke service routine ya, interrupt service routine. Jadi programnya dipindah ke interrupt service routine atau ISR. Nah, sekarang untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan external interrupt. Ya, kita bahas tentang external interrupt. Atau bisa kalian lihat di sini sebentar. Kalau kalian lihat di pinoutnya, ya di pinoutnya ini external interrupt dia ada dua pin ya. Kalau di Arduino dia external interrupt ada dua pin, di pin kedua dan pin ketiga, atau lebih tepatnya di PD2 dan PD3, dimana ditandai dengan INT1 dan INT0 itu. INT1 dan INT0. Ini untuk ini apa, external interrupt. External interrupt sendiri itu kalau menggunakan Arduino attach interrupt ya, fungsinya itu, ini fungsinya. Kemudian pin yang digunakan nanti digital pin to interrupt. Kayak gitu. Jadi bisanya itu 2 dan 3. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Tergantung board yang digunakan. Kalau Arduino Uno itu nanti 2 dan 3. Kalau yang lainnya ini ada contohan lain, contohnya ini 0 itu semua pin kecuali 4. Kemudian ada Nano 33 IoT itu pinnya apa saja, seperti itu. Jadi tergantung board yang digunakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk modelnya sendiri, modenya itu ada 3. Ada 3. Yang pertama rising, kemudian yang kedua falling, kemudian yang ketiga any change. Ada 3 mode. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan timernya. Mohon maaf, saya cara menggunakan external interrupt. Nah, caranya sangat mudah ya. Pertama kita harus mengatur di void setup ya. Jadi kita buat dulu di void setup, void setup, seperti ini, dan void loop. Nah, setelah kita buat void setup dan void loop, maka yang kedua kita membuat atau gini dulu ya, kita ingin skemanya seperti ini. Jadi ada button, ini saya menaruh button, sebentar, ini dulu button di sini. Kemudian saya taruh di pin kedua dan pin kedua di sini, karena tadi external interrupt pinnya ada 2 ya, INT itu ada 2 dan 3 pinnya. Ini satunya di ground ya gitu. Nah, ketika saya masuk ke interrupt di sini, nanti programnya masuk ke ketika buttonnya ditekan, nanti programnya masuk ke ISR interruptnya gitu. Nah, kemudian di sini ini kita taruh dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita atur dulu void setupnya. Pertama kita atur komunikasi serialnya ya. Serial.begin.
baud rate-nya berapa, 9600, koma, kemudian kita atur modenya, mode dari buttonnya kita atur menggunakan pull up internal, berarti pin 2 modenya pull up internal, input pull up gitu ya, kalau nulisnya input pull up. Ini titik koma, dan setelah itu kita masuk ke fungsinya untuk memberikan interrupt. I-nya besar ya, jangan lupa interrupt. Kemudian kita masukkan digital pin to interrupt. Ini berapa? 2 gitu kan. Kemudian ini pin yang kita gunakan, kemudian fungsinya namanya apa, setelah itu modenya. Nah, di fungsinya namanya apa itu terserah kita mau beri nama apa kayak gitu. Contohnya saya beri nama jalankan interrupt. Ini kemudian di sini modenya lah, modenya ini harus ditulis huruf besar. Saya contohkan dengan menggunakan mode falling. Nah, setelah itu di void loop ini nanti tidak kita isi seperti yang di mana timer interrupt. Jadi yang diisi adalah fungsi yang digunakan sebagai service routine interrupt-nya. Kita tulis di sini void. Di sini kita beri nama jalankan interrupt, berarti jalankan int kayak gitu. Kayak gini. Nah, berarti di sini nanti diisi interrupt-nya itu. Apa yang mau dilakukan pada saat push button ditekan, nah gitu. Serial print, contohnya kita ketik ada interrupt gitu. Interrupt ini ya. Koma. Nah, lebih seperti ini. Kita boleh kasih delay, boleh tidak. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan polling? Nah, polling itu adalah kondisi ketika ada perubahan dari high ke low. Tuh, itu namanya polling. Jadi ada perubahan dari high ke low. Dalam artian ada perubahan tegangan ya dari 5 volt ke 0 volt. Nah, itu dia nanti modenya menjadi polling kayak gitu. Nah, kita coba run. Nah, ketika saya tekan sini, dia awalnya kondisinya adalah high. Kenapa high? Karena dia ada pull up internal. Di sini berarti tegangannya 5 volt kayak gitu. Berarti kondisi pertama dia high. Kemudian kalau ditekan berarti kondisinya low. Berarti ada perubahan dari high ke low. Karena itu kalau kita tekan dia akan muncul adapt interrupt. Kita tekan lagi, ada interrupt kayak gitu. Mudah sekali penggunaannya. Sebentar ini biar ada turun, kita kasih LN. Nah, kalau kita ubah ke rising gitu. Apa itu rising? Jadi kondisi ketika ada perubahan dari low ke high. Berarti di sini tulis saja rising. Nah, itu.
Kita coba start. Nah, kondisi pertama dia apa? Kondisi pertama dia adalah low ya, kemudian sekarang kondisinya high. Makanya ketika saya tidak tekan push buttonnya, maka dia langsung keluar ada interrupt gitu. Nah, ini kondisi sekarang adalah high. Sedangkan kita menggunakan mode rising. Berarti kalau saya tekan, dia nanti belum ada muncul tulisan ada interrupt atau belum menjalankan fungsi interrupt di sini. Kenapa? Karena dia kondisinya awal adalah high. Nah, bagaimana ketika muncul? Ketika dia posisi dari low ke high. Berarti ketika dilepas, tadi tekan itu kan kondisinya low. Ketika dilepas maka high kan, karena dia pull up internal. Jadi kondisinya dari 0 ke 5. Nah, setelah dilepas maka dia akan muncul ada interrupt gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Ini saya tekan dia belum muncul di serial monitornya. Nah, ketika saya lepas maka ada di serial monitornya ada tulisan ada interrupt gitu. Nah, mudah sekali saya rasa. Nah, sekarang kita coba yang ini change. Ini change. Sini tulisannya. Nah, apa itu any change? Jadi dia kondisi ketika ada perubahan dari high ke low atau low ke high kayak gitu. Jadi yang dideteksi dua-duanya kayak gitu. Nah, kita clear dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti yang bisa jawab saya kasih nilai tambahan juga. Kenapa kok dia munculnya 2 kali? Munculnya 2 kali. Kenapa? Nah, itu. Insya Allah ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari Jumat nanti masih terkait dengan external interrupt. Saya tutup. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.